Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, wassalatu warahmatullahi wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dengan izin Allah kita masih diberikan kesempatan untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat kajian hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah kita akan membahas pagi hari ini hadis yang nomor ke-23. An Abi Malik bin Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un, wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kullun nasi yaghdu, faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari. Beliau adalah seorang sahabat kibar. Diriwayatkan beliau ini bukan seorang Asy'ari ya, tapi beliau dinisbatan kepada suku kabilah Asy'ari yang ada di negeri Yaman. Dan kisah beliau ini hampir sama dengan kondisi kita hari ini, teman-teman. Beliau meninggal karena sebuah wabah taun yang terjadi pada pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi kondisi seperti sekarang ini bukanlah pertama kali yang Allah turunkan. Kondisi seperti ini bahkan lebih parah. Pernah juga dihadirkan oleh Allah dalam pemerintahan Khilafah Umar bin Khattab. Bayangkan betapa adilnya Khalifah Umar bin Khattab. Berapa tertibnya rakyat yang dipimpin oleh beliau. Di saat itu tingkat maksiat sangat minim. Tidak ada tempat hiburan, orang-orang sholatnya berjamaah di masjid, orang-orang tertib membayar sedekah, tertib menunaikan zakat, tapi dengan itu juga Allah masih menurunkan wabah berupa wabah ta'un. Tentu ta'un dengan COVID-19 sangat berbeda. Meskipun ada ulama yang menyamakan hukum COVID-19 ini dengan wabah ta'un. Ta'un, Imam Nawawi menyebutkan adalah wabah yang sangat spesifik. Ta'un menyerang kulit dan tidak menyerang pernafasan atau tenggorokan. Tapi COVID-19 ini ternyata yang diserang adalah sistem pernafasan kita. Wabah ta'un biasanya terjadi pertama kali yang dirasakan dengan adanya gatal-gatal atau kerusakan kulit. Nah, ini terjadi beberapa hari, bahkan beberapa bulan, yang menyebabkan pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab ini disebutkan dalam buku Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, judulnya Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Beliau menyebutkan ketika ta'un dihadirkan oleh Allah pada khilafah Umar bin Khattab, ada sekitar 25.000 sampai 50.000 orang meninggal karena wabah ta'un ini. Maka dijanjikan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggal karena wabah ta'un, maka orang tersebut dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri-ciri ta'un adalah wabah penyakit ini tidak akan bisa masuk ke Madinah. Tapi COVID-19 ternyata masuk ke Madinah. Ini menandakan bahwa COVID-19 dengan ta'un berbeda.
Baiklah teman-teman, kita akan mulai pembahasan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah yang mulia berkata, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu setengah dari iman. Mungkin sebagian kita sudah terbiasa mendengar sebuah hadis yang berbunyi an-nadhafatu minal iman. Hadis an-nadhafatu minal iman adalah hadis yang lemah, tidak bisa kita amalkan. Kita bisa dapati hadis ini dalam kitab riwayat Imam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi. Di situ disebutkan an-nadhafatu minal iman. Tapi para ulama hadis menyimpulkan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif karena ada beberapa rawi yang bermasalah. Hadis yang sahih adalah at-tuhuru syatrul iman, bahwa kebersihan, kesucian itu separuh dari iman. Dan ini juga membenarkan sabda dari Rasulullah SAW dalam riwayat lain yang menyebutkan man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi. Barang siapa berwudu dengan sebaik-baik wudu, dibasuh mukanya, dibasuh tangannya, dibasuh semua anggota wudu dengan sebaik-baik wudu, kata Rasulullah, maka dosa-dosa kecil yang pernah dia lakukan akan berguguran. Karena apa? Karena sebab dia bersuci. Dan hadis ini juga membenarkan firman Allah dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasum fala yaqrabul masjidil haram hadza. Sesungguhnya innamal musyrikuna najas. Orang-orang yang musyrik tidak beriman kepada Allah, mereka dikategorikan sebagai orang yang najis. Oleh karena itu, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, tidak boleh masuk ke dalam masjid. Jadi kalau ada orang kafir ingin masuk masjid, kita harus mencegah. Karena di sisi Allah, mereka adalah orang yang najis. Kenapa najis? Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Ini yang disebut dengan at-tuhuru syatrul iman. Bahwa kebersihan itu, kesucian itu setengah dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan sesungguhnya kalimat alhamdulillah, semua pujian-pujian kita kepada Allah memenuhi mizan, memenuhi timbangan. Banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini disebutkan antara alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kemudian setelahnya disebutkan dengan sedekah. Karena orang yang bersyukur kepada Allah adalah orang-orang yang sanggup untuk mengeluarkan sedekah. Sedekah itu tidak akan keluar, tadi Mas Herul sudah bahas, orang tidak akan keluar sedekahnya kalau dia tidak sanggup untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang bisa sedekah dengan nilai yang sangat banyak? Karena imannya tinggi. Kenapa orang mengeluarkan hartanya untuk menolong orang lain? Karena dia yakin ketika dia menolong hamba Allah, maka Tuhannya orang ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan memudahkan urusan kita dengan izin Allah. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Dan kalimat subhanallah walhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kata Rasulullah SAW, ada dua kalimat, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Dua kalimat sangat ringan untuk diucapkan, tapi timbangannya kelak di mizan, pahalanya begitu berat. Apa itu? Kata Rasulullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, teman-teman yang bisa mengamalkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim setelah sholat subuh 100 kali, kata Rasulullah, maka pahalanya sama dengan membebaskan satu orang budak. Tentu di zaman sekarang kita tidak bisa membebaskan budak, karena kita harus membeli budak itu, kemudian kita bebaskan. Tapi kata Rasulullah, barang siapa yang mengamalkan selepas sholat subuh, di pagi hari,
Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, dibaca 100 kali, pahalanya sama dengan membebaskan satu orang budak. Tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Dua kalimat ini memenuhi antara langit dan bumi. Artinya banyak sekali orang yang mendapatkan pahala besar dengan mengucapkan dua kalimat ini. Banyak orang yang salah tentang kalimat subhanallah dengan kalimat masya Allah. Subhanallah biasanya kita ucapkan ketika kita melihat suatu kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita takjub misalkan, ada orang musyrik, banyak orang kafir. Jangan kita bilang masya Allah. Karena masya Allah itu adalah pujian untuk Allah. Tapi untuk mengingkari, misal ada suatu kejadian yang tidak kita inginkan, yang dilarang oleh agama, kita melihat banyak orang sekali bermaksiat, jangan bilang masya Allah, katakanlah subhanallah untuk menyucikan Allah. Dan ini banyak kita temukan teman-teman dalam Al-Quran, lafaz subhanallah atau subhanalladzi biasanya memang ditujukan untuk mengingkari kejadian-kejadian yang dilakukan oleh orang kafir atau kejadian-kejadian yang tidak dipercaya orang-orang kafir. Contoh dalam surat Al-Isra, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Diawali dengan kalimat subhana. Artinya, kejadian Isra Mi'raj ini diingkari oleh orang-orang kafir yang ada di Mekah saat itu. Maka kalimat-kalimat untuk ditujukan untuk pengingkaran dimulai dengan kalimat subhana. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat, kita bilang subhanallah, bukan masya Allah. Masya Allah itu kalau kita takjub dengan kejadian yang memang diridhoi oleh Allah. Misal, ada orang masih kecil, umur 7 tahun, sudah hafal Al-Quran. Maka kita katakan masya Allah. Kalimat masya Allah juga menghindarkan kita dari penyakit ain. Penyakit ain apa Ustaz? Penyakit ain adalah penyakit yang ditimbulkan oleh seseorang yang takjub kepada kita lewat matanya. Ada seseorang laki-laki dari segi fisik sempurna, tingginya sempurna, wajahnya cat. Kemudian dilihat oleh banyak perempuan, dan semua orang yang melihat itu tidak mengatakan masya Allah, maka orang yang dikagumi oleh orang lain ini bisa kena penyakit ain. Penyakit ain itu langsung, Pak. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, fa innal aina haqqun. Sesungguhnya penyakit ain itu adalah hak, benar. Dan banyak dari umatku, kata Rasulullah, yang meninggal gara-gara penyakit ain. Tidak diketahui sebabnya, Pak. Maka kita dianjurkan, kalau kita memiliki barang, maka barang itu kita tulisi dengan kalimat masya Allah, tabarakallah. Ada orang punya mobil bagus, tempel stiker Pak, di belakangnya, di depannya, masya Allah, tabarakallah. Agar ketika orang melihat mobil kita yang bagus, mereka takjub, secara tidak sengaja mereka melafadzkan masya Allah, tabarakallah. Kalau kita memiliki barang yang bagus, rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, kemudian dilihat oleh orang banyak, kemudian orang yang banyak itu tidak mengucapkan masya Allah, tabarakallah, maka barang itu akan terkena ain. Barang ketika terkena ain, misal mobil, dia bisa saja nanti kecelakaan gara-gara penyakit ain yang ditularkan oleh orang yang takjub kepada barang kita. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan wassalatu nurun, bahwa sholat itu adalah cahaya. Bagaimana mungkin Ustadz sholat bisa menjadi cahaya? Sementara banyak dari kita sudah rutin sholat berjamaah 5 waktu, sudah rutin melakukan sholat tahajud di malam hari, istiqomah, sholat duha 8 rakaat bahkan 12 rakaat, tapi hatinya belum bercahaya, Ustadz. Masih bermaksiat. Maka ada sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud yang berkata, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar fa salata la salata lahu. Barang siapa yang sudah bersolat, melaksanakan sebaik-baik solat, tapi solatnya
tidak mencegah dia dari perbuatan keji, tidak mencegah dia untuk melakukan maksiat, fala sholata lahu. Berarti ada yang bermasalah dalam sholatnya. Entah wudhunya tidak bagus, entah tata cara sholatnya yang tidak sesuai dengan Rasulullah, pasti ada sesuatu yang salah dalam sholatnya. Kalau sholatnya benar, maka benarlah firman Allah dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat seseorang bisa mencegah dari perbuatan maksiat. Jadi kalau orang sudah benar sholatnya, insya Allah tidak sanggup dia untuk melakukan perbuatan maksiat. Kenapa orang bermaksiat? Kenapa orang tinggi syahwatnya? Karena dia sholatnya tidak benar. Dalam hadis sebelumnya sudah kita bahas bahwa di antara ciri-ciri orang yang suka bermaksiat adalah tidak baik sholatnya. Orang yang baik sholatnya, insya Allah kuat remnya. Mata yang digunakan untuk bersujud di malam hari, di mana orang-orang sedang tidur, kemudian mata kita terbangun melaksanakan sholat, insya Allah mata yang terbangun di malam hari, di mana orang-orang sedang tidur, akan terjaga di pagi hari. Itulah kenapa sebagian ulama menyebutkan ketika orang sudah istiqomah sholat malam, maka akan diberikan cahaya dalam wajahnya. Ketika orang memandang wajahnya, orang yang mukmin ini berkata, sesungguhnya aku mencintai saudara kau ini karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cahaya dalam wajahnya. Kemudian disebutkan setelah sholat, was-shadaqatu burhanun. Ini penting teman-teman. Dan sedekah itu adalah bukti. Bukti untuk apa? Bukti keimanan kita kepada Allah. Kenapa disebutkan sebagai bukti? Karena iman ini implementasinya adalah sedekah. Untuk bersedekah tentu tidak bisa kalau kita tidak beriman dengan janji Allah. Banyak sekali janji Allah lewat nabinya. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mana qasat sadaqatun min mal." Sesungguhnya harta yang kita keluarkan untuk sedekah tidak akan pernah berkurang. Ketika kita yakin dengan janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau harta kita keluar untuk sedekah, ternyata tidak berkurang, justru bertambah. Kalau ini kita yakini, maka akan semakin banyak harta yang akan kita sedekahkan. Tapi ketika orang meyakini bahwa harta yang dia keluarkan berkurang, maka sedekahnya pasti sedikit. Contoh, sholat Jumat lewat tromol, khotib sedang khutbah. Kemudian ada uang, Pak, di saku kita. Sebelah kiri 100.000, sebelah kanan 200.000, katakanlah seperti itu. Tentu ketika tromol itu lewat, ada dua pilihan. Kita mau mengeluarkan 200.000 atau 100.000. Ketika orang beriman dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa semakin banyak yang dikeluarkan, semakin banyak yang akan masuk. Maka 200.000 akan yang masuk ke dalam tromol masjid itu. Tapi ketika kita ragu dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akan terjadi adalah kita mengeluarkan uang yang lebih sedikit nominalnya. Dan ini banyak terjadi. Karena kita tidak yakin. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasatun atsba'uhul mayyitu salasah, atsba'uhu maluhu wa ahluhu wa amaluhu, fayarji'u ithnani wa yabqa wahid." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada tiga hal yang akan mengantarkan kita ketika kita sudah wafat. Apa tiga hal itu? Yang mengantarkan kita adalah keluarga kita. Yang mengantarkan kita adalah harta kita. Yang mengantarkan kita adalah amal ibadah kita. Fayarji'u ithnani. Begitu sudah kita dimakamkan, Pak, masuk ke dalam kubur, dua hal ini akan pulang. Harta kita kembali. Punya mobil bagus, kendaraan bagus, pulang, Pak. Mengantarkan sampai di depan kubur. Wayarji'u ahluhu. Anak-anak kita yang mengantarkan kita, istri kita yang mengantarkan kita,
saudara-saudara kita yang mengantarkan kita hanya mengantarkan sampai di depan kuburan, Pak. Tidak ada seorang pun istri ketika suaminya meninggal, dia rela dikuburkan bersama jasad suaminya. Tidak ada. Pulang semua. Istri, anak, saudara, semua pulang. Wa yabqa wahid. Dan tinggal satu yang akan tinggal bersama kita, yaitu amal ibadah kita. Di antara amal yang akan tinggal dalam kuburan bersama kita adalah sedekah. Maka teman-teman yang diberikan kemampuan untuk sedekah, dimudahkan jalan rizkinya, dibanyakkan semua materinya, maka sebanyak-banyaknya kita dianjurkan untuk bersedekah. Kemudian dalam hadis yang sahih, Abu Hurairah juga meriwayatkan, "Idza mata ibnu Adam, inqata 'amaluhu illa min thalath." Ketika anak Adam, manusia sudah meninggal, semua amal ibadahnya terputus kecuali 3. Artinya 3 amal ibadah ini yang pahalanya terus berjalan, pahalanya terus sampai kepada kita meskipun kita sudah berada di dalam kubur. Apa 3 hal ini? Shadaqatun jariyatun, sedekah, Pak. Au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diajarkan kepada orang lain, kemudian orang lain mengamalkan, dan hasil dari amal ibadah orang lain ini diberikan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Shadaqatun jariyatun au ilmun yuntafa'u bihi aw waladun shalihun yad'u lahu, atau anak soleh yang selalu mendoakan kepada kita. Nah, 3 hal ini pahalanya terus berjalan, Pak, meskipun kita sudah meninggal. Yang pertama kata Rasulullah, sedekah. Sedekah membangun masjid, sedekah membangun pesantren, sedekah memberikan makanan kepada orang yang tidak mampu. Itu sebarang sedekah. Dan sedekah ini berbeda dengan infak. Sedekah lebih umum dengan infak. Infak harus dengan materi. Sedekah tidak harus dengan materi. Kata Rasulullah SAW, semua perbuatan baik adalah sedekah. Kita tersenyum bertemu dengan saudara kita, maka senyum kita, kata Rasulullah, tabassumuka liwajhi akhika shadaqah. Kau bersenyum ketemu dengan saudara, ketemu dengan teman-teman, senyum terhitung sedekah, Pak. Jadi kalau kita ketemu orang, tersenyum. Jangan merengut, Pak. Orang nggak suka sama kita. Tersenyum. Dan tidak ada orang yang bisa tersenyum, Pak, kecuali orang yang bersyukur. Bagaimana mungkin orang bisa tersenyum, Pak, kalau hatinya tidak sanggup bersyukur? Banyak masalah dalam hidup. Tapi ketika kita bertemu dengan orang lain, saudara muslim kita, tidak boleh menampakkan kita punya masalah. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengabarkan, sesungguhnya di antara sunnah dari Rasulullah SAW adalah membuat orang lain bahagia. Orang lain punya masalah, kita samperin, kita ajak ngobrol, kita ajak ngobrol. Kemudian kita kasih kopi, kita kasih minuman, ajak ketawa-ketawa. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW yang mungkin tidak kita niatkan. Jadi kalau kita ketemu dengan teman kita, niatkan kita ingin menghibur mereka, orang-orang yang sedang punya masalah. Maka dengan niat menjalankan sunnah Rasulullah SAW, kita sudah mendapatkan pahala menjalankan sunnah. Kemudian setiap hari kata Rasulullah SAW, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani minas sama, fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Setiap hari ada 2 malaikat turun dari langit. Kemudian satu malaikat berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, aku berdoa kepadamu, berikanlah ganti orang-orang yang bersedekah hari ini. Diijabah oleh Allah, Pak, karena yang berdoa malaikat. Kemudian malaikat satunya juga berdoa. Kata malaikat yang satu ini, ya Allah, berikanlah kerugian kepada orang-orang yang menahan hartanya hari ini dan dia tidak mau bersedekah. Maka teman-teman yang sekarang hartanya masih ada, cukup untuk perbekalan makan kita, maka keluarkanlah sebagian harta itu untuk saudara-saudara muslim kita yang sedang membutuhkan. Apalagi zaman seperti sekarang ini, Pak,
banyak orang membutuhkan makanan, banyak orang membutuhkan sembako, maka saat yang tepat bagi kita untuk mengeluarkan harta kita. Fungsinya apa? Selain kita mendapatkan pahala, ternyata kata Rasulullah, sedekah itu bisa mengobati penyakit. Teman-teman yang sedang sakit, sudah minum obat, pergi ke dokter tidak sembuh-sembuh, mungkin penyakitnya bukan fisik, tapi penyakitnya adalah non-fisik. Jika penyakitnya non-fisik, kata Rasulullah, dawu maradakum bisadaqah. Obatilah penyakit-penyakit kalian dengan memperbanyak sedekah. Maka yang sudah ke dokter belum sembuh, sudah minum obat belum sembuh, mungkin obatnya ada di sedekah, Pak. Maka jangan ragu-ragu untuk mensedekahkan. Ada sebuah kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk bersedekah. Datanglah Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membawa setengah dari hartanya. Artinya, kalau dia punya harta 10 miliar, maka 5 miliar dia bawa hari itu di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi bertanya, wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Kata Umar bin Khattab, yang saya tinggalkan setengahnya Rasulullah. Artinya, yang saya bawa 5 miliar ini, 5 miliar setengahnya masih ada di rumah. Ini Umar bin Khattab. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq membawa semua yang dia miliki hari itu. Kalau di rumah ada 10 miliar, ternyata yang dibawa bukan 5 miliar, Pak. Yang dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq 10 miliar. Ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Kata Abu Bakar, saya tinggalkan mereka hanya dengan Allah dan Rasulullah. Artinya apa? Sudah cukup bagi keluarga saya Allah dan Rasulullah saja. Tidak butuh harta. Semua hartanya dibawa di hadapan Rasulullah SAW, kemudian disedekahkan. Kata Umar bin Khattab, wallahi lan usduqa ba'dal yaumi abada. Demi Allah, wahai Abu Bakar, setelah hari ini saya tidak akan sanggup untuk bersaing denganmu dalam urusan sedekah. Ini di antara kisah-kisah tentang sedekah. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya as-sadaqatu tudfi'u ghadabar Rabbi. Sedekah itu memendam amarah Allah. Artinya apa? Ada orang, mohon maaf, maksiatnya banyak, Pak. Tiap malam pergi ke tempat maksiat, ngomongnya kotor, bicaranya kasar, membuat Allah murka. Tapi di sisi lain, sedekahnya banyak. Banyak teman-teman kita seperti ini. Ibadahnya mungkin kurang. Salatnya mungkin tidak tepat waktu. Senin Kamis mungkin tidak pernah puasa dalam setahun. Tapi sedekahnya luar biasa. Saya melihat ada beberapa kawan saya seperti itu. Amal ibadah yang lain kurang, tapi sedekahnya luar biasa. Ada orang butuh atau tidak butuh dikasih. Dapat rezeki berapapun, sudah ada jatahnya, langsung diberikan. Punya anak yatim piatu yang dikelola, punya yayasan dan sebagainya, maka orang seperti ini akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah wa asyara ila sababah wal wusta." Kata Nabi yang mulia, saya bersama dengan orang yang memelihara anak yatim, yang memiliki yayasan yatim piatu, yang sekarang dia sering berdonasi kepada orang-orang yatim, di surga nanti bersama Rasulullah seperti ini, Pak. Artinya apa? Dia berduaan bersama Rasulullah. Semua digandeng oleh Rasulullah. Siapa orang yang digandeng nanti di surga oleh Rasulullah? Adalah orang-orang yang menanggung kebutuhan anak-anak yatim, yang mengelola semua dana-dana yang dilakukan oleh orang lain, kemudian disalurkan kepada yatim piatu. Di antara kelebihan dari sedekah. Kemudian, wasabru diyaun. Kata Rasulullah, sabar itu adalah cahaya. Artinya, orang yang sabar bercahaya, Pak. Orang yang sabar mukanya cerah.
tidak gampang marah. Teman-teman bedakan antara marah, sabar, dengan mendem. Kalau emosi, orang marah langsung diluapkan, Pak. Dilampiaskan emosi itu, entah barangnya dibanting, entah kacanya dipecahkan, entah ada barang yang dibuang, ini orang yang marah. Entah kata-katanya yang kasar, entah nadanya yang tinggi, ini orang yang marah. Nah, di atas orang marah, ada orang mendem, Pak. Dia gak marah, cuma dipendem. Nah, ini berbahaya. Karena apa? Energi-energi negatif yang dia pendem, dia mau marah, cuma gak berani, Pak. Mungkin Wallahu a'lam, seorang istri ingin marah kepada suaminya, takut. Nah, suaminya tinggi, besar, galak. Takut, akhirnya dipendem. Bertahun-tahun rasa emosi negatif itu dipendem. Maka ini yang jadi penyakit, Pak. Maka ada ungkapan, kalau sering mendem, sering sakit. Berbahaya, teman-teman, yang sering memendam perasaan negatif. Semua rasa negatif, emosi ini harus dilepaskan. Dilepaskan kemana? Diikhlaskan, bukan dilampiaskan. Banyak orang yang salah, kemudian mereka berkata, kalau nggak dilampiaskan, Ustadz, nanti jadi penyakit. Bukan kalau tidak dilampiaskan, tapi kalau tidak diikhlaskan, akan jadi penyakit. Contoh, ada kejadian di rumah yang mungkin membuat kita emosi. Pembantu kita kerjanya nggak benar, nyapu nggak bersih, ngepel nggak rapi, dan sebagainya. Akhirnya apa? Kita mau marah, nggak enak sama pembantu itu. Akhirnya rasa emosi ini bertahun-tahun dipendem. Ketika dipendem, emosi negatif ini akan jadi penyakit. Tapi ketika kita ikhlaskan emosi negatif ini nanti menjadi obat. Kemudian di atasnya itu adalah orang yang sabar. Kata Rasulullah SAW, "Man kazima ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyam fidahu, da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala sa'iril khalaiq hatta yukhayyira minal huril ini ma sya'a." Ketika ada seseorang mampu dia untuk marah, ada bos mampu untuk marahi karyawannya, ada pejabat mampu untuk marahi karyawannya, dia sanggup, Pak, untuk marah. Tapi meskipun dia sanggup untuk marah, sanggup dia melampiaskan emosinya, dia tahan, Pak. Karena ingat dengan sabda Rasulullah SAW ini, nanti di hari kiamat, orang-orang yang sanggup untuk tidak marah di saat emosi, dipanggil oleh Rasulullah SAW, dipanggil oleh Allah. Kemudian dipanggil di hari kiamat, Allah berkata, silahkan pilih di antara bidadari ini, silahkan pilih, terserah kamu. Karena apa? Karena kamu sudah memendam, sudah bisa mengendalikan emosi dan tidak marah di dunia. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran tentang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar, sanggup menahan emosi, tidak marah, Pak, tidak marah, maka di hari kiamat, Pak, pahalanya akan diberikan dengan sangat banyak. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika mizan, alat timbangan itu ditegakkan, kemudian ditimbang pahala sedekah kita, keluar nominal angkanya, Pak. Ketika pahala sholat kita ditimbang, keluar nominal angkanya. Tapi begitu pahala sabar ditimbang di atas mizan, kata Rasulullah SAW, angkanya tidak keluar, Pak. Karena apa? Saking banyaknya nominal yang dikeluarkan oleh timbangan rasa sabar ini. Kemudian sabda Rasulullah SAW, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Dan Al-Quran ini bisa menjadi penolong, bisa menjadi penghambat. Nanti di hari kiamat, ada orang yang masuk surga karena Al-Quran, ada orang masuk neraka karena Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Dalam riwayat lain disebutkan syafi'an li ahlihi. Bacalah Al-Quran itu. Kenapa? Kelak di hari kiamat, Al-Quran itu menjadi penolong bagi orang-orang yang membacanya di dunia.
Pertanyaannya adalah, kapan kita terakhir baca Quran? Padahal Al-Quran banyak. Di mobil kita taruh dashboard ada Al-Quran. Di rumah kita, di lemari ada Al-Quran. Di musola rumah kita ada Al-Quran. Bahkan handphone yang kita bawa hampir 24 jam itu ada aplikasi Al-Quran. Ada MP3-nya 30 juz. Kenapa tidak bisa kita dengarkan? Padahal Al-Quran sudah di depan mata. Mungkin matanya lebih banyak bermaksiat. Mata yang sudah bermaksiat, Pak, berat sekali untuk memandang Al-Quran. Telinga yang sering digunakan untuk mendengarkan ghibah, gosip, aib orang lain. Maka telinga ini berat untuk mendengarkan Al-Quran. Kalau telinga kita bersih, kita setel MP3 Al-Quran itu, lama kita bisa mendengarkan. Tapi kalau telinga kita kotor, mohon maaf, sering mendengarkan yang haram, sering mendengarkan ghibah, sering mendengarkan gosip, maka Al-Quran itu tidak akan pernah tahan, Pak, untuk masuk ke dalam telinga kita. Bukan kitanya tidak mau mendekat dengan Al-Quran, tapi Al-Qurannya yang tidak mau masuk ke dalam hati kita. Karena apa? Karena hati kita kotor. Kata Utsman bin Affan, kalau seandainya hati kita bersih, masyabi'at min kalami rabbina, maka tidak akan kenyang hati ini ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ini terbukti ketika Utsman bin Affan sholat malam. Dalam sholatnya, ketika beliau sudah menyelesaikan surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah. Juz 1 sampai juz 30 selesai dalam satu sholat, dalam satu malam. Utsman bin Affan. Kenapa? Hatinya bersih. Bagaimana cara agar kita tahu, Ustaz, hati kita bersih atau tidak bersih? Ambillah Al-Quran. Kalau Al-Quran ini, Pak, dekat dengan kita, sering kita buka, sering kita baca, insya Allah hati kita bersih. Tapi kalau dengan adanya Al-Quran di depan mata, mata kita juga tidak mau membuka halaman demi halaman, tidak mau membaca ayat demi ayat, menandakan bahwa hati kita tidak bersih. Karena yang tahu hati kita bersih atau tidak bersih hanya Allah. Manusia memuji kita lewat amalan-amalan yang tampak. Tapi Allah menilai ibadah kita lewat amalan-amalan yang tidak tampak. Apa yang tidak tampak? Kualitas iman dalam hati, kualitas keikhlasan dalam hati. Ini yang dinilai oleh Allah. Maka ketika hari kiamat, Pak, datanglah malaikat yang mencatat amal ibadah kita. Kemudian dihadirkan semua catatan itu diberikan kepada Allah. Ya Allah, ini adalah amal ibadah si fulan ketika dia hidup di bumi. Kemudian Allah buka catatan amalan itu, kata Allah, amalan ini hapus, amalan ini hapus, amalan ini tidak diterima. Kemudian malaikat yang diwakili untuk mencatat amal ibadah kita bertanya kepada Allah, ya Allah, ma narahu illa khairan. Sesungguhnya yang saya catat dari orang ini hanya amal ibadahnya saja. Dan yang kami lihat adalah dia berbuat amal yang baik. Makanya kami catat, kata malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang ini memang berbuat baik, beribadah. Tapi ketika dia beribadah, dia tidak ikhlas melakukan amal ibadah itu untukku. Makanya Allah hapus, Pak. Jadi kalau kita mau sedekah, hatinya dulu bersihkan, baru keluarkan hartanya. Gimana Ustaz cara membersihkan hati? Berlatih, Pak. Untuk di awal mungkin kita tidak bisa ikhlas 100%, bertahap. Sekarang ikhlasnya 10%, keluarkan harta. Besok ikhlasnya 20%, sampai 100%. Dan jangan sampai ketika kita mau sedekah, mendengarkan bisikan setan. Karena setan selalu berkata, jangan sedekah, jangan sedekah. Nanti kamu gak ikhlas, nanti kamu dibilang riya, nanti kamu dikira pamer, dan sebagainya. Ini bisikan setan, jangan kita dengarkan. Kalau kita mau sedekah, bismillah, keluarkan, Pak. Berapapun tingkat keikhlasan kita, Allah yang menilai. Kalau hari ini mungkin ikhlasnya cuma 10%, kita berlatih. Besok bisa 20%, besok 50%.
dan seterusnya sampai semua amal ibadah yang kita lakukan 100% ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika nanti ahli surga masuk ke dalam surga, ahli Al-Qur'an, orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an di dunia masuk ke dalam surga. Kata Allah, Iqra wartaqi fa inna manzilataka fil jannah bi akhir ayatin taqra'uha. Kata Allah kepada orang penghafal Al-Quran, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran di dunia, bacalah Al-Quran itu, karena sesungguhnya derajat kamu nanti di surga berdasarkan ayat terakhir yang kamu baca di dunia. Kalau kita bacanya Al-Fatihah, derajat surganya bisa masuk surga, tapi derajatnya rendah. Tapi kalau kita bacanya sampai juz 20, bahkan sudah hatam juz 30 berkali-kali, maka derajat surganya tinggi. Kata Abdullah bin Mas'ud, kata Ibnu Abbas, menafsirkan satu derajat di surga dengan derajat lain di atasnya bisa ditempuh dengan perjalanan 500 tahun. Artinya apa teman-teman? Satu jarak, satu derajat dengan yang lain, jaraknya 500 tahun perjalanan. Saking tingginya derajat-derajat orang yang membaca Al-Quran di dunia. Kemudian penutup dari hadis ini, kullun nasi yaudu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Semua orang yang dihidupkan di dunia oleh Allah memiliki dua pilihan. Pilihan yang pertama, dia membebaskan dirinya dari azab Allah, kemudian menjual semua amal ibadahnya ini ditukar dengan surganya Allah. Atau famubiquha, atau orang ini mencelakakan dirinya dengan melakukan perbuatan maksiat, nanti masuk ke dalam neraka. Nah, inilah teman-teman yang kita bahas pada pagi hari ini. Jika ada yang ingin menambahkan atau ada sesuatu yang belum difahami, silakan untuk ditanyakan. Ada pertanyaan Pak Eko? Assalamualaikum Ustaz. Ini pertanyaan dari chat. Dari Pak Hafiz. Saya ada modal yang dipakai buat bayar utang dagang. Karena belum menagih karena pekerjaan belum selesai. Saya pakai untuk sedekah. Ini yang didahulukan mana? Terima kasih Ustaz. Boleh diulangi Pak Eko? Dari Pak Hafiz, saya ada modal yang mau dipakai buat bayar utang dagang. Kalian belum menagih karena pekerjaan belum selesai. Jadi mau digunakan. Baiknya yang didahulukan yang mana? Baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau ada temponya dan temponya belum sampai waktunya, misal ada utang dagang ke supplier atau ke partner bisnis kita, jatuh temponya tanggal 30 bulan ini. Sekarang katakanlah masih tanggal 6, tanggal 7, kemudian masih ada spare waktu. Maka kata ulama, diperbolehkan kita untuk sedekah. Diperbolehkan. Karena apa? Karena utang itu ada temponya, sementara sedekah itu tidak ada temponya. Kecuali temponya sudah datang, di hari H kita mau sedekah, tidak boleh. Yang didahulukan adalah utang dagangnya. Kalau jatuh temponya sudah hari H, misalkan jatuh temponya hari ini, atau besok, sudah dekat, maka kita dianjurkan untuk membayar utang dagang terlebih dahulu, selebihnya baru kita bersedekah. Terima kasih Pak Hafid. Ada yang lain Pak Eko? Silakan rekan-rekan yang lain yang ingin bertanya langsung. Dari chat hanya satu Ustaz.
Baiklah, kalau tidak ada teman-teman, kita bacakan kesimpulan dari kajian kita pada pagi hari ini. Ada satu lagi Ustadz. Kesimpulannya adalah tentang Ustadz. iman dan konsep sedekah. Kenapa orang-orang yang beriman sedekahnya paling banyak? Karena mereka adalah orang yang paling yakin dengan janji Rasulullah SAW bahwa ketika seseorang itu bersedekah, ternyata orang itu tidak sama sekali pun mengulangi hartanya. Justru hartanya bertambah banyak. Dan ketika seseorang itu tidak mau untuk bersedekah, berarti kata Rasulullah, ada yang bermasalah dalam keimanannya. Karena apa? Karena ketika seseorang bersedekah, banyak fadilah-fadilah yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah itu pertama adalah memperbanyak harta. Dalam hadis qudsi yang sahih, Allah pernah berfirman, "Ya bani Adam, anfiq umfiq alaik." Wahai manusia, sedekahlah kalian, maka akan aku sedekahkan semua yang aku punya kepadamu. Sedekahkah kalian, maka sedekah kamu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, banyak sedikitnya yang disedekahkan oleh orang adalah bukti tinggi dan rendahnya iman orang itu. Semakin tinggi imannya, semakin banyak sedekahnya. Semakin baik imannya, semakin baik yang dia sedekahkan. Teman-teman, mohon maaf, orang-orang yang tidak mampu itu, orang-orang yang miskin itu bukanlah tempat sampah. Artinya apa? Begitu barang-barang yang ada di rumah sudah tidak kita butuhkan, tidak kita pakai, barulah kita buang ke tempat sampah. Tidak seperti itu. Yang kita sedekahkan adalah barang yang terbaik. Yang kita berikan kepada orang yang tidak mampu, tujuannya untuk membantu, bukan tujuannya untuk mengosongkan isi rumah. Bukan memberikan pakaian yang tidak layak. Kata Allah dalam Al-Quran, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian sekali-kali tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sampai kalian memberikan sedekah, menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai, bukan harta yang tidak disukai. Jadi harta yang kita cintai, Pak, sedekahkan. Yang terbaik, yang terbagus. Baju yang kita sukai, yang masih bagus, disedekahkan. Yang tidak bagus, memang tidak kita sedekahkan, Pak. Karena sudah tidak bagus. Nah, ketika kita sudah menerapkan konsep ini, kita sudah sanggup menerapkan konsep sedekah ini, bahwa yang harus kita sedekahkan adalah harta yang terbaik dari kita, maka yang terbaik gantinya dari Allah akan datang. Kalau yang kita sedekahkan tidak baik, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang tidak baik juga. Kalau kita mengharapkan rezeki yang besar, doa kita tepat terkabul, masalah kita cepat selesai, problem kita segera beres, finansial kita segera baik, maka perbanyaklah sedekah. Ada sebuah riwayat menyebutkan, teman-teman, ketika dulu para sahabat punya masalah di luar rumah, masalahnya di pasar, masalahnya dengan klien, masalahnya dengan customer, masalahnya dengan partner bisnis, masalahnya di luar rumah, maka para sahabat mencari barang-barang yang paling bagus yang ada di dalam rumah untuk disedekahkan kepada orang yang tidak mampu. Jadi kalau kita masalahnya di luar rumah, Pak, kita masuk ke rumah, cari barang-barang yang ada di rumah yang paling bagus. Kemudian kita ambil barang itu, kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Tidak harus uang, tapi benda yang penting bagus, bermanfaat, boleh. Jangan kita sedekah sesuatu yang memang tidak kita butuhkan. Pahalanya kecil, Pak. Jam, misalkan jam yang bagus, jam yang disedekahkan. Jangan jam yang sudah rusak, kemudian kita kasih ke teman. Nih jam nih, gue kasih, tinggal ganti baterai doang. Memang dapat pahala, tapi menandakan bahwa imannya terhadap sabda Rasulullah SAW tidak tinggi. Yang kita sedekahkan adalah barang-barang yang paling bagus. Begitu yang paling bagus keluar dari rumah, maka rizki yang paling bagus akan segera masuk ke dalam rumah. Jadi teman-teman harus paham, yang kita sedekahkan bukan yang bekas. Mohon maaf, bukan baju-baju
tidak layak pakai, mohon maaf. Yang kita sedekahkan adalah barang-barang yang terbagus, yang terbaik menurut kita, barulah kita berikan kepada orang lain. Kita beli makanan, Pak. Kalau kita makan yang enak, maka belilah satu porsi yang sama-sama enak, kemudian kita kasih ke orang lain. Jangan kita beli untuk kita ayam, telur, daging, dan sebagainya, kemudian untuk sedekah, kita cuma beli nasi, tempe, sama sayur. Memang tetap dapat pahala, cuma menandakan bahwa iman kita tidak baik di sisi Allah. Orang yang imannya baik, ketika dia membeli makanan untuk dirinya sendiri, maka ketika sedekah, makanan yang sama, kualitasnya sama, enaknya sama, rasanya sama, akan dia beli untuk saudaranya. Inilah makna dari hadis Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian bisa mencintai apa yang kalian cintai seperti halnya kalian mencintai saudara kalian. Kalau kita suka dikasih 1 miliar, sedekahkan 1 miliar. Kalau kita suka dikasih barang yang bagus, sedekahkan barang yang bagus. Kalau kita suka dikasih baju yang baru, bukan baju yang lama, maka sedekahkan baju yang lama. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, semua yang kita sedekahkan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan gantinya? Berapa nilainya? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu kapan kepantasan kita untuk mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita bahas hari ini, teman-teman. Semua hadis-hadis yang kita bahas semoga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, sehingga kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Kita tutup kajian pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.